Nah, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Profesor terkait dengan apa saja sih yang dilakukan oleh UTU sehingga walaupun di usia yang masih belia tapi mampu meraih beragam prestasi. Nah, tadi di awal juga sudah disampaikan ada berbagai banyak hal yang sudah dilakukan. Yang pertama itu integrasi, kemudian juga evaluasi dan juga fokus. Nah, mungkin Prof bisa menyampaikan nih Prof, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh UTU hingga sekarang. Terakhir saya dapat informasi nih Prof terkait UTU yang berhasil memenangkan implementasi program Kampus Merdeka Belajar ya, KMMB. Nah, sehingga berhasil memenangkan 13 kompetisi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Mungkin Profesor bisa menyampaikan prestasi apa saja lainnya yang sudah diraih oleh UTU. Begini ya, prestasi ya. Prestasi itu pengakuan ya daripada pihak tertentu kepada pihak tertentu. Nah, itu namanya prestasi. Dan itu kan begini ya, dalam perjalanan sebuah universitas atau Indonesia ini, itu cara melihat kampus itu berprestasi itu berubah. Ya, dulunya orang menyatakan bahwa dikatakan hebatnya sebuah kampus itu jika di situ ada sejumlah profesor-profesor di sana, ya. Wah, itu hebat kali kampusnya itu. Itu hampir semua profesor misalnya, ya kan? Lalu dikelompokkanlah, di ranking lah berbasis kepada input namanya. Jadi input itu adalah pertama SDM yang ada di situ, kemudian juga laboratorium, kemudian alat-alat lainnya, dan yang lainnya yang bersifat membantu hasil ya. Jadi ya, yang dimaksud dengan itu adalah dulu kita memang cenderung menilai sebuah kampus itu di inputnya dulu sekali ya. Kemudian dalam perjalanannya input itu penting ya. Tapi bagaimana cara mengelola input? Dulu kita tahu bahwa negeri kita dianggap negara yang paling hebat ya, karena negeri kita ini adalah negara yang sangat subur. Tetapi apa artinya kesuburan tanah tersebut kalau tanah tersebut tak diolah? Apa artinya kita banyak sekali input, tapi input itu kita tak pernah optimalkan pemanfaatannya. Nah, itu sebabnya dulu kenapa orang cenderung melihat sebuah kampus, sebuah negara, sebuah organisasi itu dulu dilihat dari segi comparative advantage, keunggulan komparatifnya. Mana lebih hebat Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Singapura. Nah, kalau kita lihat input ya comparative advantage Indonesia jauh lebih hebat dengan Singapura. Tapi kan itu cara pandang dulu ya. Itu pada saat itu kira-kira abad 18-an ya. Orang bahas itu menerus di berbagai level-level diskusi dalam berbagai jurnal, artikel yang ditulis di jurnal yang ditulis tentang bagaimana membandingkan antar negara. Nah, ternyata ya orang menyadari bahwa input tidak ada artinya sekedar input jika input tersebut tidak dimanage dengan baik, tidak dikelola dengan baik, dia hanya sekedar input. Oke. Nah, oleh karena itu yang mana dikatakan hebat ketika itu muncullah ide itu. Yang dikatakan hebat adalah seberapa hebatnya dalam berkompetisi. Seberapa hebat dia dalam berkompetisi, disebut dengan competitive advantage. Singapura dikatakan hebat sekarang ini karena dia unggul di mana-mana. Meskipun dia kecil, dia dari segi alamnya juga sangat terbatas. Hanya ukuran pulau kita lah gitu kan, kecil sekali ya. Penduduknya juga nggak begitu banyak ya dari segi. Tapi dia kenapa dikatakan paling hebat gitu? Karena dia itu memang dia pandai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada sama dia menjadi dia lebih unggul. Jadi keunggulan sekarang ini disebut dengan pendekatan competitive advantage. Nah, bagaimana melihatnya daripada sebuah kampus yang mana disebut dengan competitive advantage tersebut? Nah, kalau kita hanya bicara input dan proses, itu kita bicara mengenai comparative advantage. Tapi kalau kita ingin bicarakan tentang competitive advantage, bicaralah di output atau outcome daripada sebuah kampus. Outputnya adalah seberapa banyak lulusan-lulusan mereka bisa berkreasi. Dalam proses, seberapa banyak mahasiswa-mahasiswa mereka bisa bersaing dengan mahasiswa yang lain dalam berbagai kompetisi. Kita zaman sekarang ini zaman kompetisi. Kalau kita mau hebat, kita bisa mengalahkan orang lain dalam berkompetisi. Misalnya bola kaki ya, itu kalau dia memenangkan permainan berkali-kali dengan berbagai lawan yang dilawannya, dia menang. Itu dia hebat.
Artinya dia hebat bukan karena dia seseorang di situ ada tinggi besar panjang badannya misalnya. Itu bukan itu lihatnya adalah seberapa mampu dia mengalahkan dalam bermain bola tersebut. Jadi kalau begitu yang dilihat sebuah kampus yang mananya? Ya, outputnya, seberapa banyak karya-karya yang dihasilkan, seberapa banyak paten yang dihasilkan. Nah, seberapa banyak karya-karya yang dipublikasikan lalu dimuat di jurnal tertentu, itu output. Tetapi outcome-nya mana? Outcome-nya adalah seberapa banyak kira-kira yang artikel-artikel mereka itu disitasi orang lain. Nah, seperti itu. Itu namanya disebut dengan outcome. Nah, jadi oleh karena itu kalau begitu ya dari sisi kalau kita lihat output dan outcome, kita bukanlah kampus yang sangat walaupun baru ya, tapi sudah bisa bermain ya, bersaing tingkat nasional. Dan itu kan bukan kita menghitungnya, itu ada kementerian yang menghitungnya. Jadi Kemendikbud selalu melakukan perhitungan-perhitungan seperti itu. Nah, pokoknya sebabnya tahun 2010 kita unggul dari berbagai yang dikaitkan dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang lebih senior ya, terutama di luar Aceh ya. Kampus lain juga banyak sudah 50 tahun ya, 40 tahun, kita kan baru 8 tahun negeri ya. Kalau kita pun tambah-tambah dengan swasta sudah 16 tahun lah. Artinya apa? Artinya kita bersaing secara nasional. Alhamdulillah kita bisa memenangkan banyak sekali, memenangkan proposal daripada mahasiswa kita dan juga dosen-dosen kita. Nah, kemudian tahun 2020 itu sudah kementerian itu telah mulai mengukur dengan cara-cara yang lebih maju, ya, yaitu dengan kinerja. Dia hitung kinerja kita itu, disebut dengan indikator kinerja utama. Nah, kalau yang mana itu yang dikatakan indikatornya? Nah, ya ada sejumlah lah ya, ada 8 indikator itu. Nah, saya kira itu suatu hal yang bagus ya. Kan kita alhamdulillah juga masuk di ranking yang bagus untuk indikator kinerja utama, baik dari segi pertumbuhannya maupun dari segi pencapaian yang kita hasilkan. Nah, kemudian itu bisa diukur dari mana aja? Dari hasil tadi, dari hasil berproses kemenangan kita. Kemudian seberapa banyak mahasiswa kita magang di tempat lain selama 6 bulan, apa saja yang kita lakukan, dan seberapa banyak juga mahasiswa kita di luar kampus gitu ya. Kemudian seberapa banyak dosen kita di luar kampus, dan bagaimana seberapa banyak orang katakanlah praktisi di dalam kampus. Nah, kami juga misalnya menyediakan mata kuliah yang diolah oleh pihak luar yang sebenarnya tidak masuk dalam kurikulum kita sebelumnya, tapi kita anggap penting, maka mereka bisa menyediakan kelas di kita. Misalnya sekarang ada kelas yang berhubungan dengan praktek pajak. Praktek perpajakan itu yang lola adalah bagian KPPP pajak kantor pajak KPP Pratama ya. Oh ya. Itu mereka lola sendiri, mereka tawarkan sendiri. Itu untuk semua mahasiswa itu boleh ngambilnya. Karena nanti setelah 6 bulan dia ngambil mata kuliah itu, dia sudah bisa menghitung pajak sendiri, bahkan dia bisa menghitung pajak orang lain. Nah, ini bisa menghitung pajak perusahaan. Nah, dia ketika dia tamat kerja dimanapun, dia kalau ditanya kamu bisa bikin laporan pajak enggak? Insya Allah bisa, Pak. Saya pernah belajar, Pak. Praktek saya 6 bulan saya, Pak. Nah, itu. Nah, contoh-contoh seperti itulah. Jadi maksud saya adalah, nah, kalau kita lihat dari segi kemenangan kita dari berbagai, katakanlah di liga ya. Kemarin tahun lalu juga kita menang liga. Kita di Sumatera ini setahu saya ada 18 perguruan tinggi negeri. Itu hanya 8 perguruan tinggi yang memenangkan liga. Liga itu kompetisi yang dilaksanakan oleh kementerian untuk universitas-universitas yang bersaing untuk mendapatkan anggaran tertentu. Itu sebabnya sebenarnya ya, saya ingin sampaikan juga ya, di UTU ya banyak sekali sumber dananya itu yang didapat melalui memenangkan kompetisi. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan kita. Misalnya liga saja itu liga itu kan sebenarnya bagi orang lain tidak begitu banyak. Anggarannya cuma 3,8 miliar ya. Tetapi dengan kampus UTU yang kecil ya, itu sangat maksimal, bisa melibatkan hampir 200 orang mahasiswa untuk magang, gitu kan. Mengenai stunting kemarin tuh. Stunting itu apakah prodi apa saja yang cocok? Semua prodi cocok. Cuman bagaimana di mana dia bisa berperan? Kan begitu, di mana dia berperan? Nah, kalau stunting itu bagi kami di UTU itu preventif, bukan kuratif. Itu bukan mengobati. Itu stunting itu bukan diobati. Justru stunting itu diantisipasi. Ya, harus dicegah. Dicegah. Untuk mencegahnya, maka caranya gimana? Caranya adalah kampanye pola makan di masyarakat kita.
apakah stunting itu bisa apa namanya hanya karena miskin kita stop stunting? Enggak. Saya bisa pastikan bukan hanya karena miskin kita stunting. Pola makan kita buat miskin. Orang kaya juga stunting ketika dia makan hanya cemilan-cemilan yang tidak bergizi itu. Banyak kali cemilan-cemilan di pasar itu tidak bergizi. Jadi kalau itu dia makan justru tidak membantu anaknya yang dihamilinya itu memiliki otak yang cukup besar bagi dia. Tapi kalau dia makan yang sifatnya itu memang berkontribusi terhadap kebutuhannya, nah ini yang dikampanyekan. Misalnya makan sayur apa? Nah sayur kelor gitu, itu luar biasa. Cuma nggak percaya lihat di Google gitu. Itu betul-betul miracle dia. Itu betul-betul suatu keajaiban yang ada di muka bumi ini terhadap sayur-sayuran. Kemudian makanan apa namanya ikan ya, apalagi ikan tawar ya. Ikan tawar juga tinggi sekali ya. Jadi karena itu maksud saya adalah ini mesti dibuat dari berbagai perspektif. Seperti kami cerita mengenai stunting, itu melibatkan banyak sekali bidang ilmu. Disiplin ilmu, multidisiplin ilmu. Karena kita termasuk komunikasi. Yeah. Nah komunikasi itu bagaimana cara teknik-teknik agar bisa tersampaikan pesan ini. Itu komunikasi. Yeah. Nah itu dia. Jadi, nah ini juga dari segi itu kemudian juga kita juga ada apa namanya kemarin. Katakanlah matching fund ya, kita juga banyak juga, alhamdulillah ada berapa ya, 3 lah ya, kampus lain mungkin nggak sebanyak itu ya, untuk matching fund yang kita menangkan. Matching fund itu adalah kedereka itu gini. Nah itu juga kita dikompetisikan. UTU juga ikut kompetisi tersebut, ada 3 kita menang. Dan alhamdulillah juga cukup banyak anggarannya yang bisa dikucurkan dan juga bisa melibatkan mahasiswa kita untuk magang di situ. Oh begitu. Ya matching fund ya. Matching fund itu adalah memadukan antara dunia usaha dan dunia industri. Kampus bisa membantu pemerintah atau membantu swasta untuk misalnya perusahaan swasta tertentu mau bikin CSR di mana. Nah, lalu kita bisa kombinasikan. Jadi kita anggaran itu kita cari sendiri di Dikbud. Kalau Kementerian Dikbud mengatakan, "Oh, ini boleh kamu ikut serta di situ." Nah, kita dibiayai. Nah, itu kemudian kalau mahasiswa kita ada PHP 2D dan kemarin itu ada Wira Desa dan orang lain mungkin tidak punya, kita menang. Jadi kalau PHP 2D kita juga dapat juara, tapi kalau Wira Desa bahkan terbaik 1 secara nasional. Wira Desa kita. Itu mahasiswa itu. Okay. Jadi mahasiswa ini dikatakan hebat ketika dia bersaing dengan mahasiswa lain di kampus lain, dia menang, itu dikatakan hebat. Nah, dosen juga begitu, dikatakan dosen hebat jika dia bersaing secara nasional, proposalnya dia menang, itu dikatakan hebat. Nah, kita lakukan seperti ini. Bagaimana bisa kita menggerakkan mereka semua? Kita punya di sana sering kita laksanakan tuh kemah kreatif. Kemah kreatif. Nah, itu dilakukan di antara dosen. Oke. Itu memang selalu rutin dilakukan. Dia kemah kreatif, dia kita pergi ke sebuah tempat, ke pantai itu sampai 2 malam di sana. Atau juga di danau Tawar, kita juga nginap di sana di pantai itu selama 2 hari 2 malam. Kita berkreasi di situ. Jadi kemah kreatif itu sehingga mereka ketemu antar prodi gitu. Oke. Nah, jadi situ bisa saling komunikasi gitu ya Pak ya. Di samping kampus kita memang kita buat seperti itu. Integrasi, jadi semua prodi ada di sana, dosen ada di sana. Jadi antar dosen teknik dengan dosen ekonomi itu tiap kali jumpa. Betul, saling mengenal. Nah itulah sehingga kita bisa tadi membuat kita lebih kuat dan kita fokus dan alhamdulillah dengan cara begitulah kita tadi bisa mencapai tadi kemenangan-kemenangan di berbagai prestasi yang diraih tingkat nasional ya Pak. Dan kemudian juga tadi Bapak sampaikan dengan yang dibiayai mendapat insentif itu yang kemudian kita untuk mengembangkan lagi pendidikan di UTU tersendiri begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Tadi kan kita tema berbicara terkait dengan Sewindu ya Pak ya. Sewindu Penegrian UTU Melabuh. Tadi berbagai prestasi juga sudah Bapak sampaikan dengan secara lengkap. Kita pengen tahu nih Pak terkait dalam rangka memperingati Sewindu Penegrian UTU Melabuh. Mungkin kegiatan apa saja akan dilakukan? Mungkin ada seperti tadi di awal ada penulisan puisi ya Pak ya, tentang Teguh Umar, kemudian juga ada catur. Nah, ini seperti apa Pak? Gini, kenapa kita perlu melaksanakan setiap tahunnya, biasa setiap tahunnya milad kita katakan untuk milad UTU negeri ya. Betul. Kita lihat ya, itu perlu kita lakukan karena kita mereview apa yang telah kita laksanakan, lalu apa yang perlu kita perbaiki jika ada masalah kekurangan. Dan yang namanya aktivitas itu pasti ada celah-celah untuk lemah ya. Itulah cara-cara kita untuk memperbaiki diri kita. Jadi begini, ini hari dikatakan Sewindu karena 8 tahun. Itu 8 tahun. Nah 8 tahun itu waktu yang cukup bagi kita untuk review hari pertama kita dinegerikan sampai sekarang. Nah, apakah ini perlu? Perlu. Kenapa perlu? Karena kita memang harus evaluasi diri.
setiap tahun kita harus mengevaluasi diri kita. Nah, mengevaluasi diri di mana? Di mana posisi kita hari ini? Apa yang masih kita kurang? Apa di mana kita lemah? Nah, kalau ada prestasi yang ini, bagaimana kita perkuat? Ya, kita harus melihat kekuatan kita dibandingkan pesaing kita, kelemahan kita dibandingkan pesaing kita, peluang yang bisa kita garap, hambatan yang membuat kita terhambat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, harus kita lihat nih, disebut dengan SWOT analysis. Jadi kita coba analisis ini, di mana kekuatan-kekuatan yang perlu kita perkuat kembali, di mana kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki, di mana hambatan-hambatan yang perlu kita coba konsolidasi agar hambatan-hambatan tersebut bisa kita selesaikan, dan di mana peluang-peluang yang bisa kita gunakan. Nah, cara-cara seperti itu harus kita lakukan setiap tahun. Evaluasi. Nah, ini hari ini kita akan melaksanakan 8 tahun. Jadi tidak hanya tahun lalu aja kita lihat, tapi dari sejak awal. Di mana dalam perkembangan hidup kita, dalam perkembangan ini kan banyak sekali teman-teman terlibat, banyak sekali teman-teman berjuang, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa juga ikut bekerja, bekerja dan bagaimana agar mereka itu berkarya kan begitu. Nah, ini ada proses evaluasi ini. Nah, oleh karena itu pada hari seharusnya kita akan melaksanakan 1 April, tapi karena 1 April hari Jumat, 2 April sudah mulai puasa, maka kita mulai sebelum itu, yaitu tanggal 31 kita akan semacam kita mengevaluasi lah apa saja yang akan kita ini. Nah, menuju ke situlah kita buat beberapa kegiatan. Kegiatan kita tersebut apa yang disebut tadi antara lain adalah kita juga setiap tahun ya memang juga kita laksanakan apa yang disebut dengan lomba penulisan puisi tentang Teguh Umar. Khusus tentang Teguh Umar. Teguh Umar kita nggak lain. Karena apa? Kalau kita sudah pilih Teguh Umar menjadi universitas kita harus all out mengenai Teguh Umar. Betul. Kita habis-habisan mengenai Teguh Umar. Yang namanya Teguh Umar itu adalah sumber inspirasi kami. Teguh Umar itu adalah sumber referensi kami. Kami kalau bicara mengenai apa yang akan kami buat, kami terlalu membayangkan wajah Teguh Umar, gitu kan. Karena Teguh Umar itu memang sumber inspirasi dan dia memang paling hebat, ya. Dan juga dia juga punya yang dapat dijadikan referensi dalam hidup kita. Makanya kalau kami di UTU, kalau bicara mengenai apapun itu pasti mereview, melihat kembali, membayangkan nama wajah hebat Teguh Umar tersebut. Lalu kita terus lakukan seperti yang dicontoh ya Teguh Umar. Nah, jadi puisi-puisi itu setiap tahun kita lombakan. Nanti akan kita bukukan jika 2-3 tahun dalam sebuah buku tentang puisi-puisi Teguh Umar, karena kita di sana ingin mendengar, makanya kita buka secara nasional. Siapapun warga Indonesia ini, siapapun warga dunia ini, jika ingin menulis tentang puisi Teguh Umar, silakan. Mau bahasa Inggris, mau bahasa apa saja, boleh. Mana tahu ada orang bule, dia telah mengikuti Teguh Umar, dia punya pikiran-pikiran mengenai gagasan-gagasan atau mengenai katakanlah bayangan Teguh Umar, dia bisa tulis sebuah puisi, silakan. Nanti kita dinilai oleh tim khusus yang sudah ditunjuk. Nah, ini ya satu hal ya. Kemudian hal berikutnya, kalau bicara Teguh Umar, habis-habisan dengan Teguh Umar. Kemudian berikutnya kita juga di kampus juga melombakan penulisan prosa tentang Teguh Umar. Prosa itu apa? Nah, kita mengimbau dan mengajak kepada teman-teman siapapun dia, ya kan, coba tulislah mengenai Teguh Umar. Kira-kira apa yang bisa dipetik dari Teguh Umar? Apa yang bisa dipetik Teguh Umar dalam sebuah prosa yang mengatakan bahwa kenapa Teguh Umar itu kita katakan layak dijadikan sumber inspirasi kita. Kenapa Teguh Umar itu kita anggap layak menjadi sumber referensi kita. Mari kita tulis. Nah, tulislah dalam prosa tersebut, lalu kemudian itu dilombakan. Jadi karena kita sudah sepakat bahwa Teguh Umar itu adalah idola kita. Betul. Dia adalah tempat kita merujuk gitu. Jadi penulisan prosa ini juga dilombakan. Nah, kemudian juga di kampus Universitas Teguh Umar juga itu sudah diumumkan, tinggal daftar aja. Nah, ya. Dan tadi yang untuk puisi itu juga terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, siapa saja boleh. Prosa juga begitu, terbuka siapa, umur nggak ada bending, nggak ada batasan. Baru lahir juga boleh, sampai mau mati juga boleh, gitu lah kira-kira. Maaf ya kalau kasar begini. Dari baru lahir sampai kapanpun, siapa saja boleh, umur berapapun boleh, nggak ada batasan. Jadi ini juga dinilai oleh tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh hebat kita. Nah, kita memang tidak kasih tahu ini apa jurinya dengan, tapi kalau di situ nanti ketemu pada saat itu dan sangat ini. Kemudian di kampus itu juga kita lakukan lomba catur. Ada lomba caturnya juga Pak. Catur Teguh Umar. Catur Teguh Umar. Berarti ini berbeda dengan catur seperti biasa ya? Oh, beda. Jadi Teguh Umar ini gini, ini yang beri nama itu bukan kami. Itu Belanda. Namanya Het Teguh Umar Spels. Het Teguh Umar Spels ini adalah catur Teguh Umar.
Itu yang dulu pada satu tahun ya sebelum wafat Tuku Umar 1898 itu pertama sekali dikomersialkan di Belanda. Catur itu dikomersialkan di Belanda. Sementara di tempat kita sendiri belum. belum. Sampai hari ini belum. Jadi ini perdana, Pak. Nah, kita kan sudah perlu kampanyekan dulu nih. Ya, perlu kampanyekan dulu sehingga masyarakat sadar bahwa menarik juga tema ini. Ada catur namanya Teku Umar gitu. Tapi kita cetak banyak-banyak, biasa sampai 200 biji dibikin. Nanti kita bagi kita saat mereka anak peserta itu boleh bawa pulang itu catur. Supaya mereka bisa berlatih. Menarik ya, Pak. Menarik. Jadi catur Teku Umar itu sebenarnya catur itu adalah catur Aceh dulunya disebut dengan catur harimau. Atau catur cabang kayak gitu namanya ya. Itu catur Aceh betul tuh. Itu besar juga itu juaranya tuh bisa sampai 7,5 juta. Jadi siapa aja juga bisa menjadi pesertanya. Tidak peduli dia anak mahasiswa, tidak peduli dia siswa, tidak siapa aja, masyarakat umum. Masyarakat umum juga diimbau untuk hadir. Kita mau habis-habisan mengenai Tuku Umar ini. Baik. Jadi puisi Tuku Umar, prosa Tuku Umar, catur Tuku Umar. Kan di UTU juga sudah ada Hall of Fame Tuku Umar, ada Museum Tuku Umar, ada juga video-video yang berhubungan sejarah Tuku Umar. Ada di sana ada ruang kita, audio ruang audio, ruang bioskop lah, mini gitu. ya, mini apa namanya itu? Audio yang ya mini seperti bioskop kecil lah. Kemudian di sana juga buku-buku yang berhubungan dengan Tuku Umar. Pokoknya habis-habisan lah mengenai Tuku Umar. Ya ada catur tadi. Pokoknya all out lah kita habis-habisan Tuku Umar karena Tuku Umar itu adalah idola kita. Nah, kalau sudah ambil nama Tuku Umar itu kita habis-habisan mengenai Tuku Umar. Kalau kampus lain mau mengambil nama yang lain ya gunakanlah habis-habisan mengenai nama daripada kampus itu. Karena kita nggak boleh hanya ambil nama doang kan ya, gitu. Di sana juga di UTU juga ada duit paling besar tentang Tuku Umar. Jadi bagi penasaran nih bisa langsung ke UTU gitu ya, Pak? Kita selalu ngajak lah. Jadi karena UTU ini milik bersama gitu, milik warga negara Republik Indonesia. Ya, siapa aja boleh berkunjung untuk mengenal lebih lagi sosok Teku Umar itu ya, Pak. Teku Umar boleh kalau mau belajar tentang Teku Umar, apa saja dikerjakan Teku Umar, datanglah ke sana. Kita sangat welcome, sangat senang sekali karena kita harus besar Teku Umar ini karena memang dia orang besar. Ya. Ya, oke. Ya, itu saya kira itu ya. Baik, Pak. Nah, mungkin ini terakhir nih, Pak. Syedalon saya informasikan juga bahwa tepatnya pada 11 Maret yang lalu kan UTU mendapatkan Serambi Award ya, Pak ya, yaitu kampus andal dan bermutu. Tentunya Serambi memberikan penghargaan ini dengan berbagai penilaian yang sudah dilakukan secara internal Serambi. Namun dengan berbagai prestasi yang sudah Bapak sampaikan, kemudian berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan, kita menilai tidak ada salahnya UTU mendapatkan penghargaan ini. Mungkin Bapak bisa menyampaikan tanggapan terkait dengan penghargaan ini mungkin sebagai closing statement juga, Pak. Gini. Baik, silakan, Pak. Baik. Begini ya. Sebenarnya itu kan kalau penghargaan itu kan pengakuan ya. Itu sebenarnya dalam rangka menambah motivasi juga bagi teman-teman di kampus ya. Kalau ada pengakuan seperti itu kan kita akan berjuang lebih baik lagi ke depan. Ya, bukan berarti kita sudah selesai. Nah, itu sebenarnya jembatan ya, untuk menuju yang lebih baik. Jadi karena itu pengakuan kita memang alhamdulillah kemarin tanggal 11 Maret ada penghargaan dari Serambi Indonesia. Ini kita jadikan sebagai dasar kita untuk memperbaiki diri lagi agar lebih baik lagi ke depan. Kita juga mendapatkan kemarin itu ya penghargaan daripada Kementerian Keuangan. Salah satu-satunya ya terbaik tahun 2020 itu pengelola dana SBSN kan. Banyak sekali hal yang lain yang juga kita mendapat pengakuan ya. Ini sebenarnya dalam rangka bagaimana kita terus-menerus memperbaiki diri agar lebih baik lagi ke depan. Dan bagi kami tentu kami sangat memberikan apresiasi lah ya atas penilaian yang dilakukan oleh Serambi. Saya kira Serambi juga bisa mengikutinya dari berbagai media yang ada karena setiap ada penghargaan kita pasti kasih tahu masyarakat. Kenapa kita kasih tahu masyarakat? Karena kampus itu milik masyarakat. Jadi kampus itu milik warga negara Republik Indonesia, milik masyarakat, terutama tentu di Aceh Barat, Aceh Barsela, juga Aceh, juga Indonesia. Ini adalah milik negara kita, warga bangsa. Jadi kalau kita sampaikan ke seluruh masyarakat bukan berarti kita sombong. Itu artinya adalah kita ingin sampaikan, Bapak-bapak, Ibu sekalian, kampus Bapak-bapak, Ibu sekalian yang namanya Teku Umar itu, alhamdulillah ada pengakuan seperti ini. Ini kampus kita milik bersama. Jadi marilah kita besarkan secara bersama-sama. Marilah kita, kalaupun ada kelemahan, silakan aja beritahu, masukan pada kita.
nanti akan kita perbaiki lagi. Dan tidak ada pun kita katakan bahwa kita yang paling baik, tapi kita berusaha untuk menjadi yang menuju yang terbaik. Jika ada pengakuan seperti itu, terima kasih, kita akan terus menerus mengevaluasi diri. Kita tidak pernah puas, dan ini bukan di ujung, ini kita di awal nih, di awal menuju yang lebih baik ke depan ya. Jadi terima kasih banyak kepada warga bangsa yang selama ini juga banyak sekali perhatian kepada kampus, dan terima kasih juga banyak juga doa-doanya yang kami nggak tahu, yang mungkin banyak sekali yang mendoakan ya, semoga UTU semakin baik, semakin berprestasi, semakin dosen-dosennya semakin sehat dan sebagainya kan. Alhamdulillah di UTU ini kebetulan memang dosennya dosen muda-muda semua, karena baru negeri, baru terima PNS. Ini hari tahun kemarin itu kita terima jatah PNS kita 152 orang. Mungkin satu-satunya paling besar jumlah penerimaan PNS di Indonesia untuk kampus. Ya, ini juga artinya ke depan kita akan memiliki dosen-dosen muda yang jauh lebih kreatif dibanding saya sendiri gitu. Saya umur sudah 60 ya. Jadi saya berharap ini ke depan kampus ini akan lebih baik lagi dengan ada komitmen. Saya selalu katakan, ini kampus kita, rumah kita. Mari kita bangun, kita kembangkan bersama. Mari kita berkreasi di sini. Nah, disinilah Allah titipkan kita di sini, dan kita diberikan amanah di sini, mau berjuang semaksimal mungkin. Nah, itu sebabnya kenapa ketika ada apa-apa yang ada penghargaan kita publikasikan, karena kita kepingin bahwa masyarakat tahu ya Pak ya, tahu bahwa ini milik mereka. Ya, kampus ini milik masyarakat gitu. Jadi harus disampaikan. Terima kasih banyak Profesor atas waktunya, sudah hadir di Radio Serambi FM yang terkait tadi kita sudah membahas berbagai banyak informasi yang dari UTU, dan semoga Syedalon yang disampaikan oleh Profesor tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih banyak Prof sudah hadir, dan semoga UTU semakin baik lagi ke depan sehingga menghasilkan generasi-generasi yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih banyak Prof. Demikian Syedalon Serambi Podcast hari ini bersama Rektor UTU Melabuh, Profesor Jasman. Terima kasih banyak Syedalon. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.